Halo Sobat Beda, selamat datang di podcast Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Kali ini kita mau ngobrol santai, tapi tentunya kalau santai-santai pun harus tetap daging atau ada values-nya. Dan sekarang ini Pak, kita mau membahas tentang penerapan core values ASN, yaitu berakhlak, yang dijalankan oleh seluruh pegawai DPUTR. Dan tentu di dalam berakhlak itu pasti tugasnya membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Tentu saya hari ini Nurul Intan, sudah hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Haji Zai Sultakawa yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Oke, mungkin Pak kita langsung aja ya kita membahas nih berakhlak ini seperti apa sih kira-kira Pak? Dalam konteks pekerjaan di lapangan nih Pak, seperti pembangunan jalan, terus juga kan suka ada perbaikan dari drainase gitu Pak. Gimana sih Pak pegawai PUTR ini menerapkan nilai-nilai pelayanan yang memang berkualitas tuh agar hasilnya pun benar-benar memang dirasakan gitu sama masyarakat manfaatnya gitu Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan bagaimana penerapan core value, itu kita mesti diawali dulu dengan perspektif ataupun persepsi terhadap apa sih core value itu, ya kan? Sebagaimana ya kita di dalam berkehidupan ya, bermasyarakat, bekerja di dalam berbagai aktivitas, tentu kita kan punya norma ya, punya hal-hal ataupun yang mendasari tujuan kita ngapain sih gitu kan, ngapain sih itu kerja ya kan, ngapain kita sekolah. Betul. Nah, mungkin kesadaran untuk berpikir itu pada waktu kita masih kecil mungkin belum ya, tapi kalau sudah mulai remaja, mulai dewasa itu sudah mulai mulai kita berpikir gitu ya, bahwa saya tuh ngapain sih kerja gitu kan, buat apa saya kerja ini, apakah memang kebiasaan dari dulu atau memang kebutuhan ya kan, atau memang satu panggilan jiwa gitu ya. Nah, di dalam konteks tadi ya, berpikir tadi, kita mesti kita pahami dulu, kita sama-sama perspektifnya, sudut pandangnya, mindset bahwa tujuan kita dalam bekerja atau apapun itu kan ada harapan ya, ada tujuan, ada manfaat apa sih aktivitas kita ini, terutama pasti untuk kita sendiri, terlebih juga buat orang lain, ya kan? Sebagaimana di dalam agama Islam itu ada hadis, ada Quran ya, sebagai pedoman hidup. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian di dalam Quran Allah mengatakan bahwa, berfirman bahwa amalan paling baik adalah berbuat baik kepada sesamanya, ya kan? Itu yang jadi satu kita samakan dulu filosofi dari value itu. Nah, jadi value adalah satu konsep di mana untuk itulah kita menjadi semangat. Karena tahu bahwa kita bekerja ini bukan hanya sekedar menjalankan tugas, bukan sekedar nanti soal kerja dapat gaji gitu ya, tapi juga yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi orang lain, khususnya di PUTR ini sebagai salah satu unit ya, kerja organisasi OPD Kabupaten Bandung, ini mempunyai tentu tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks dalam infrastruktur ya. Betul. Khususnya bagaimana kita memastikan jalan yang kita bangun, kita pelihara ini
itu dalam kondisi yang baik, sehingga masyarakat nih beraktivitas, mau sekolah, mau kemana, gitu ya, berusaha itu tidak mengalami masalah, dilancarkan gitu ya, ada kelancaran di dalam di dalam melaksanakan aktivitasnya, ya kan. Begitu keluar rumah itu jalannya mulus gitu ya, nggak ada banjir kan gitu. Itu jadi satu hal yang memang diinginkan masyarakat, merupakan keinginan, dan itu juga itulah hakikatnya bahwa kita sebagai sebagai manusia di PUTR ini, dalam kita bekerja melakukan perbaikan jalan, melakukan perencanaan juga nih. Ternyata banyak masyarakat mengeluh, jalan sini rusak, jalan sana rusak, masih banjir. Nah, itu kan jadi satu hal yang menjadi tugas kesehatan kita. Betul. Nah, di mana dalam hal pekerjaan tadi, ya, tidak hanya sekedar tadi memenuhi tugas tupoksi, tapi juga ada tujuan yang lebih tinggi, bahwa saya harus bermanfaat nih. Nah, dalam bermanfaat tadi tentu ada yang harus ada energi, ya kan, semangat. Kita berbagi jalan tapi ya mohon maaf, misalnya di IG kita mesti dibully gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita punya energi itu, ya biarlah orang mengatakan yang negatif, tapi yang penting saya sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya gitu kan. Nah, organisasi itu mempunyai satu, tentu setiap organisasi pasti punya tujuan. Nah, dalam tujuan tadi untuk membawa, ya, dalam perjalanan menempuh tujuan tadi tentu perlu semangat, perlu energi. Nah, itulah nilai-nilai, ya, value yang membuat kita tetap bersemangat, yang membuat kita di dalam hal pelayanan ini kan ada beberapa dimensi ya. Kita kan masuknya jasa nih. Yeah. Kalau di suatu ada produk jasa, nah kita jasa ini memberikan pelayanan masyarakat. Nah, dalam jasa ini memang tidak terlihat gitu. Orang bikin, misalnya kita bikin sesuatu, ya kan, itu kan terlihat. Misalnya bikin TV, bikin apa. Tapi kan kalau kita ini lebih kepada, oke, jalan sebagai salah satu evidennya ya. Tapi bagaimana orang mengukur kualitas pelayanan itu, ada beberapa, ya, ada beberapa aspek. Misalnya dari keterjangkauan kita, kemudian kita begitu ada masalah, berapa lama nih, begitu ada kejadian dan rusak, berapa lama respon dari PU ini nih, kemudian juga berapa lama juga itu dalam perbaiki. Itu menjadi salah satu ukuran, misalnya quick respon ya. Yeah. Itu adalah juga salah satu dimensi pelayanan. Ada beberapa, ada 5 kalau nggak salah. Ya, nah dari 5 tadi salah satu adalah empati. Nah, empati ini jadi kita menjadi berpikir bahwa kita sebagai pengguna jalan gimana nih merasakan kalau jalannya rusak. Nah, tadi dari berbagai masalah, katakanlah ya, ukuran-ukuran dimensi pelayanan, kemudian juga tentu kita sebagai pegawai tentu ada ada 3 kompetensi ya. Itu skill, knowledge, attitude kan. Skill itu keahlian, knowledge adalah ilmu pengetahuan ya, wawasan. Ketiga adalah sikap perilaku. Nah, jadi dari berbagai aspek tadi gitu. Bagaimana nih supaya memastikan SDM ini sesuai dengan tupoksinya, tanpa disuruh-suruh gitu kan, tanpa ya tanda kutip lah ya, tanpa diingatkan, tapi semua seperti sistem seperti kita misalnya naik mobil, begitu kita starter kan, ya mesin nyala, kan kita nggak perlu nyuruh busi atau apa gitu, mesin nyala kan, kita tinggal pencet bahkan sekarang kan. Betul. Dengan engine start itu kan, karena sudah sistem udah berjalan semua. Nah, mesin aja gitu kan, tapi kan itu mesin. Nah, kalau manusia kan beda, ya, ada rasa, ya kan, ada rasa jenuh, ada apa. Nah, itu diperlukan value tadi. Nah, core value untuk yang ASN ini tentu tadi berakhlak ya,
Nah, itu intinya itu dulu. Kenapa sih seperti apa penerapan value? Nah, ini yang oleh karena itu kita dalam penerapan core value tadi ya harus pahami dulu bahwa value ini penting, menjadi semangat energi kita, juga menjadi ciri khas, ciri gitu bahwa oh ini kalau ASN tuh pasti berakhlak nih, ya kan. Itu kan singkatan banyak tuh ya. Itu nanti kita satu-satu kita coba ini ya. Tapi intinya gitu dulu bahwa value adalah sesuatu energi ya, menjadi obat, menjadi ciri dari organisasi ya, di mana semua komponen dalam termasuk sumber daya manusia itu harus mempunyai nilai ataupun mengacu pada nilai itu untuk menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan akan tercapai dengan tadi core value tadi itu. Oke Pak, jadi value itu ternyata luas dan kompleks ya Pak ya. Bahkan juga Bapak sering menggaungkan lah untuk pegawai PU itu selalu tanggap, tangguh, andalan. Itu juga merupakan value-value yang memang harus dimiliki oleh pegawai PUTR. Luar biasa Pak. Nah tapi Pak, kalau kita melaju ke aspek akuntabel Pak, nih seringkali pekerjaan infrastruktur itu kan melibatkan anggaran yang tidak sedikit ya Pak ya, anggaran yang besar dan juga tenggat waktunya tuh yang ketat gitu Pak. Nah, gimana sih Pak penerapan sikap itu, akuntabilitas dijalankan agar setiap pegawai itu bisa tetap bertanggung jawab sama tugas-tugasnya dan juga tentu transparan gitu Pak? Seperti apa Pak? Baik, jadi kalau bicara akuntabel ya, akuntabilitas ini artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kan artinya jelas strukturnya, jelas SOP-nya gitu kan, dan jelas juga dari aspek dalam input output model itu kan ada namanya input, proses, output, outcome, impact ya kan, benefit. Nah, bagaimana akuntabilitas ini menjadi satu hal yang harus dipenuhi ya, menjadi standar baik dari tadi kejelasan misalnya atau kepastian dan bisa terukur dari aspek input, prosesnya juga ya, kemudian output dan outcome, dan semua bisa memberikan terlihat bisa mempunyai akses untuk bisa memberikan evaluasi ya kan, dan itu menjadi prinsip yang harus dilakukan oleh ASN atau di pegawai ini, bahwa apa yang kita kerjakan harus dipertanggungjawabkan, ya kan? Baik dari aspek outputnya maupun juga outcome-nya, gitu. Bahwa bikin jalan ini harus sesuai dengan spesifikasi, karena kalau tidak, misalnya kan, rumputnya tidak akan bertahan lama. Betul. Ya kan? Dan semuanya ini harus, misalnya kita menangani satu kegiatannya harus direncanakan dengan baik. Waktunya juga berarti apa ya? Di dalam konsep manajemen kan ada namanya POAC, Planning, Organizing, Activating, Controlling, ya kan, di mana semuanya harus terukur baik, harus direncanakan, nggak bisa langsung spontanitas gitu ya, karena tadi apa yang kita lakukan ini menggunakan dana publik, ya kan, harus bisa bertanggungjawabkan produk kita ini. Nah itu tadi akuntabel ya, terukur dan bisa diukur, tadi outputnya bisa terukur, outcome-nya juga, kinerjanya, kemudian juga kepada misalnya kaitan dengan impact atau benefit. Nah, impact atau benefit itu di dalam konteks katakanlah pemerintahan di Kota Bandung, kita ada namanya visi misi, ya kan? Nah, visinya ada juga 1 cita ya, presiden dan wakil presiden. Kemudian di provinsi ada kaitan dengan gambar istimewanya. Itu adalah hal yang diinginkan. Nah, inginkan adalah tadi harus ada caranya, harus ada outputnya, outcome-nya, impact, benefitnya apa? Nah, benefit adalah tadi yang diinginkan. Ya, misalnya jalan yang baik itu akan memperlancar lalu lintas kendaraan. Kalau lancar lalu lintas kendaraan, maka tujuan masyarakat untuk waktu tempuhnya terukur, ya kan, juga
karena jalannya bagus sehingga mengurangi biaya operasional kendaraan ya gitu. Dan tingkat kepastian itu menjadi salah satu impact ya dari jalan yang jalan yang baik, kondisi baik dan mantap. Nah, khusus visi misi misalnya untuk Kabupaten Bandung ini kan kita punya visi terwujud masyarakat Kabupaten Bandung yang berbedas, akan maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Itu menjadi suatu harapan nih. Nah, misinya apa? Kalau ada visi ada misi. Misi adalah bagaimana cara untuk mencapai ke sana. Tapi itu untuk mencapai visi ada yang namanya misi. Nah, misi itu khusus untuk PUTR. Salah satu fokusnya adalah yang misi keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rencana aksi. Banyak juga berarti ya Pak? Nah, itu menjadi satu tadi ya, indikator-indikator yang harus dipenuhi supaya yang kita rencanakan, yang kita anggarkan, kita laksanakan itu untuk mencapai tadi sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan rencana aksi. Itu menjadi menjadi satu kumpulan beberapa indikator yang menunjukkan akuntabilitas. Termasuk juga nanti kita kan nanti akan diaudit ya oleh pengawas internal, oleh BPK, oleh inspektorat untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilaksanakan ini sesuai dengan ketentuan. Itu akuntabilitas. Oke Pak, jadi masih kita membahas tentang akhlak tadi ya, kalau sudah berorientasi pada pelayanan, lalu juga ada akuntabel, di mana juga pegawai itu harus bertanggung jawab yang sesuai tadi ya dengan visi misi dari Kabupaten Bandung juga. Nah, juga ada kompeten nih Pak. Kalau kompeten ini kan berarti teknologi dan juga inovasi infrastruktur itu kan terus berkembang ya Pak ya. Dan apa sih Pak kira-kira langkah yang dilakukan oleh PU ini Pak untuk meningkatkan kompetensi pegawainya biar selalu siap menghadapi tantangan baru? Misalnya kayak mungkin ada Pak penggunaan sistem digital dalam perencanaan kota atau apa? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, jadi bicara kompeten, itu kompeten dalam aspek adalah dalam aspek sumber daya manusia. Seperti saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa mengukur kompetensi seseorang itu ada 3 ya, bahwa ini orangnya bagus nih, apa ukurannya ya, ada 3, yaitu dari keahlian dia, dari wawasan pengetahuan, ketiga adalah sikap perilaku. Sikap perilaku contohnya apa? Kedisiplinan misalnya kan, loyalitasnya, terus mungkin dari persistennya. Kalau si A ini kalau kerja mah udah deh, dia pasti sampai beres tuh gitu kan. Si A ini jangan ke dia lah, karena nggak akan beres-beres misal ya. Kalau ini enak, orangnya langsung, nah itu dia wawasannya luas, nah itu kan knowledge. Kalau urusan ini sama si B deh, dia ahlinya, nah itu adalah tadi kompeten. Nah itu bisa diukur dan itu menjadi satu tentu harus bagaimana dalam kondisi sekarang di era VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity atau yang perubahan sangat cepat ya, kemudian juga ketidakpastian sangat tinggi. Kita ngalami COVID kan, ini kapan berakhirnya nih, gitu kan. Kemudian juga complexity, jadi ternyata untuk satu masalah nggak bisa diselesaikan dengan satu solusi, harus berbagai macam solusi, ya kan, dan tidak bisa bersendiri-sendiri dan harus kita mungkin dalam kesempatan nanti saya sampaikan soal kolaborasi. Ya, itu menjadi salah satu aspek yang harus kita penuhi dan itu membutuhkan kompetensi ya dari skill, knowledge, attitude. Kemudian juga namun kita keraguan nih, betul nggak yang kita lakukan ini gitu ya. Nah itu menjadi salah satu yang kita lakukan. Tentu kita punya instrumen ya, sekretariat, dan kita punya sumber kepegawaian, kepegawaian di mana kita sudah memetakan dan secara struktur kan sudah ada nih analisa jabatannya, ANJAP. Nah itu
diposisikan sesuai dengan kompetensinya linear. Tapi kan memang kendali kita ini belum imbang ya antara teknis dan yang administratif. Tentu tantangannya ke depan bagaimana kita melakukan capacity building, terus biar pada kompak nih gimana supaya sinergi dan harmoni. Kita ada kegiatan team building misalnya ya. Dan bagaimana tadi pemenuhan, kalau kita punya, tadi ada core value, kita punya value tanggap tangguh andalan ya kan. Nah, tanggap ini juga menjadi satu, banyak variabelnya, tangguh juga sama, andalan, intinya bahwa nanti si SDM ini di usaha DPO ini merasa atau diukur nanti seberapa tanggap dia, seberapa tangguh dia, seberapa andal dia. Itu menjadi satu tolak ukur atau outcome dari kompetensi tadi yang 3 itu ya, skill, knowledge, attitude. Tambah lagi ada 3 aspek lagi kompetensi ini adalah kemampuan manajerial. Kalau di PW ini kan pelayanannya kan lebih kepada birokrasi ya. Berarti ada tata kelola. Nah, dia di situ harus bagaimana bisa mensinergikan sumber daya ya, bukan hanya manusia. Itu supaya bisa mencapai tujuan. Itu dengan harus punya kemampuan manajerial. Ya, sebenarnya di kita sudah ada di Pemda kan sudah ada ya di birokrasi ini namanya diklat kepemimpinan, ya kan, diklat manajemen. Itu yang kita bisa saling mengisi, khususnya karena memang ruang lingkup tugas ini sangat luas ya. Mulai dari ngurusin jalan, aksesibilitas, bagaimana pengendalian banjir, penyediaan air bersih, kemudian juga bangunan gedung ya, yang berkeselamatan. Kita juga memberikan rekomendasi teknis untuk PBG, soal sanitasi, kemudian juga tata ruang. Ini memang, dan jasa konstruksi itu memang diperlukan satu kompetensi yang harus bisa meningkat ya dari waktu ke waktu, dengan tentu saja tadi bisa dia otodidak ataupun kita cipta kondisi dalam hal soal organisasinya maupun juga lingkungan kerja, termasuk bagaimana kita melakukan misalnya upgrading kompetensi dengan capacity building, team building, ataupun di teknis lainnya yang kita sangat terbuka dan sangat support untuk bisa mendukung supaya SDM ini bisa mempunyai kompetensi yang fit dan adaptif terhadap perkembangan. Termasuk kita sekarang bagaimana Pak Bupati mendorong salah satu syarat untuk menuju Indonesia Emas itu kan ada 5. Ya. Nah, poin pertama adalah bagaimana kita mempunyai SDM yang profesional dan paham IT. Oleh karena itu, saya punya konsep ya yang ditugaskan Pak Bupati Pak Sekda, yaitu transformasi digital di PUTR ini, di mana yang manual menjadi digital ya, kita masukkan dalam sistem digital supaya bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel, bisa lebih terukur. Itu dengan kita mendorong membangun bekerjasama dengan Kominfo untuk membangun aplikasi atau dashboard ya untuk semua aktivitas. Misalnya kalau kita hanya ke kantor daftar hadir elektronik, absen pagi pulang, itu mah sudah kita diberi gaji. Yeah. Tapi untuk melakukan kita diberi tukin ya, karena tukin nih TPP, taman penghasilan, itu harus kita punya di sana kudu lebih gitu, apa yang bisa di ini kan dengan kinerja. Contoh yang sudah kita buat dalam sistem adalah merekam ya, semua pegawai harus merekam aktivitas hariannya ke dalam aplikasi Siputra namanya, ya, sistem informasi PUTR. Nah itu mereka harus upload setiap hari aktivitas mereka, even hanya bikin surat itu mereka harus selfie dengan geotek dan ada aktivitasnya, itu kinerja. Nah, dengan menciptakan sistem bersih digital ini, itu kan nggak ada alasan lagi untuk orang tidak bermalas-malasan karena akan terukur dan juga tidak fair. Yang lain rajin kok dia enggak, tentu akan ada perbedaan ya terhadap
namanya tambang penghasilan khususnya untuk ASN. Tadi kompetensi, kemudian digital ini bagaimana yang manual jadi digital, yang tadinya inputnya secara manual, ya mencatat dengan di buku, nanti rubah ke file gitu ya. Ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi. Kita beri pelatihan mereka ya supaya melek digital gitu ya. ASN melek digital ini sehingga bisa fit ataupun nanti bisa terkonek ya dengan big data di luar sana. Itu yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi, karena di luar sana banyak sekali informasi nih di IG, di medsos, dan sampai kita kudet ya, kurang update, dan sampai kita nggak tahu nih informasi terbaru. Ternyata banyak sekali yang negatif tentang PU, kita nggak pernah di medsos, nggak tahu gitu ya. Itu padahal itu sangat penting. Misalnya informasi jalan rusak, ya kita tidak bisa mengandalkan lagi pegawai kita ke lapangan. Kan masyarakat begitu bisa cepat, dan kita di sini tantangannya bagaimana kita sudah punya tim kreatif ya, tim PPID yang bisa mereaksi cepat. Kita harus punya akun IG, kita juga berkolaborasi dengan portal-portal berita ataupun media akun-akun yang memang aktif memberitakan. Itu supaya kita bisa sinergi, dan bagaimana kompetensinya tadi ya harus paham, nggak bisa lagi saya nggak bisa komputer, nggak bisa lagi. Itu salah satu yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kompetensi. Oke Pak, tadi cukup kompleks sekali ya, dan juga cukup daging isinya, bahwa betul sih Pak, kalau misalnya kompeten itu kan berarti dilihatnya banyak sekali aspeknya, dari pegawai yang disiplin, yang loyal, juga yang punya attitude. Jadi nggak cuma pengetahuan aja ya Pak, ternyata banyak sekali yang dinilai. Dan juga mungkin tadi kompeten tadi juga sudah kita implementasikan kepada aplikasi Siputra. Nah ini juga aplikasi yang luar biasa yang dirancang oleh PU untuk melihat seberapa kompetensi kira-kira pegawai PUTR Kabupaten Bandung. Nah, lanjut Pak ke pertanyaan harmonis nih, masih dalam struktur akhlak. Pekerjaan ini kan Pak seringkali melibatkan banyak pihak ya, terutama dari internal, juga ada kontraktor, masyarakat, hingga keterlibatan instansi lain. Nah, bagaimana sih Pak dinas ini membangun kerjasama yang harmonis di tengah perbedaan pandangan gitu, baik internal maupun dalam eksternal? Ya kebetulan kemarin saya ada kegiatan retreat ya oleh Pak Bupati dan Pak Sekda, di mana di situ ada judul topiknya jelas, transformasi birokrasi. Transformasi birokrasi untuk mewujudkan sinergi harmoni yang mendukung arah kebijakan pimpinan ya, untuk menunjuk ini sama. Jadi tadi sebagai tambahkan bahwa kompetensi tadi yang struktural, kompetensi yang manajerial, itu ada dua lagi sebenarnya, yaitu sosial kultural dan teknikal. Nah, khusus sosial kultural inilah tadi yang harmoni ini, bagaimana kemampuan kompetensi seorang SDM ini tidak harus mampu bisa melakukan komunikasi, koordinasi. Nah, istilah kita ada yang namanya sinergi 5K. Sinergi pedas 5K, dimana 5K ini adalah satu, pertama adalah kunjungan. Kita harus berinteraksi. Kalau perlu kita datangi, ya kan, masyarakat, desa, kecamatan, institusi, ya kan, untuk kita melakukan harmonisasi tadi. Banyak peraturan-peraturan atau regulasi ataupun urusan ya, yang ternyata bisa disinergikan, harmonikan, tidak tumbang tindih ataupun malah jadi saling kontradiktif. Kita melakukan kunjungan tadi di internal Pemda juga, kita kan ada namanya sekarang ada sinergi kolaborasi pentahelix ya, pentahelix KBCGM, dengan akademisi, dengan bisnis, C-nya community, G-nya government, M-nya adalah media. Nah, dalam konteks tadi kita yang pertama tadi kunjungan, kedua kita komunikasi, ya. Atau dibalik lah, komunikasi dulu, kunjungan. Dari kunjungan tadi kita akan banyak ya, kita ternyata bisa saling curhat misalnya, gitu, atau saling memberikan penguatan.
Karena kalau gitu, kami menanyakan, oh terima kasih. Jadi ada ide baru. Kami jadi ide baru. Kita juga sama ya. Iya. Oh ternyata di sini udah melakukan itu atau ada ide baru juga. Nah ketiga adalah dengan tadi sudah kunjungan, komunikasi, maka selanjutnya adalah kaitan dengan koordinasi. Oh ternyata berarti kita memang harus nih habis di pertemuan ini kita lakukan koordinasi ya. Sekarang koordinasi tidak mesti offline kan, bisa lewat Zoom, benar nggak? Atau bisa masing-masing pihak untuk koordinasi dengan stakeholdernya, dengan circle-nya gitu ya. Iya. Nah, kemudian adalah setelah koordinasi tadi kita melakukan konsolidasi. Konsolidasi apa tadi? Regulasi, basis data, ya kan? Rencana aksi. Itu nanti dibuat terjadi dapat konsolidasi. Ternyata ada data-data yang belum update. Oh ternyata ini harus membuat action plan. Nah, dari 4 tadi lah, maka terakhir adalah kolaborasi. Ya. Bagaimana kolaborasi tadi? Bagaimana kita masing-masing punya sumber daya, kita melakukan kerjasama, ya kan? Karena tadi di era kompleks ini kan tadi disampaikan masalahnya kompleks, tidak bisa hanya satu institusi yang menyelesaikan. Harus berbagai macam juga, ya kan? Nah ini yang melibatkan semua itu namanya kolaborasi, sehingga untuk melakukan sehingga tercipta harmoni tadi ya. Dengan kolaborasi ini ada terjadi harmonisasi, meskipun berbeda tapi seirama gitulah, ya kan? Itu yang menjadi langkah-langkah kita untuk harmoni tadi ya. Kita melakukan sinergi 5K tadi. Jadi harmoni akan terjadi kalau sudah ada sinergitas, atau harmoni menjadikan satu gerakan itu menjadi sinergi untuk mencapai tujuan. Itu untuk keberhasilan tujuannya, mencapai tujuan. Oke, berarti kompleks juga ya kalau harmoni ya 5K. Mungkin penonton masih ada yang ingat 5K-nya apa? Coba komen di bawah ya. Tadi sudah di-spill nih sama Bapak gitu. Coba boleh komen-komen 5K-nya tadi apa sih? Komunikasi, koordinasi. Nah, boleh ya di-spill aja ya. Nah, untuk selanjutnya kayak dari tadi kita udah ngomongin tentang kompeten gitu kan, terus juga tanggung jawab dan juga ada loyal nih kira-kira. Apa sih Pak bentuk nyata loyalitas pegawai PUTR terhadap negeri ini, terutama daerah Kabupaten Bandung dalam menjaga integritas dan juga semangat untuk melayani publik nih Pak. Meskipun sekarang banyak sekali tekanan-tekanan mungkin ya. Gimana Pak kira-kira? Ya baik, jadi banyak definisi loyalitas itu ya. Betul. Tapi bagaimana loyalitas ini komitmen, ya komit terhadap pimpinan, terhadap organisasi, ya kan, terhadap tadi ya tujuan, komit memenuhi nilai-nilai, ya kan, itu adalah loyalitas. Juga ada nih satu definisi ataupun mungkin istilah saja ya, bahwa loyalitas adalah melakukan hal yang tidak kita sukai. Tidak itu kita sukai definisi baru tentang loyalitas. Ini kita tidak sukai tapi kita harus jalanin. Oh iya benar. Itu berarti dia loyal gitu. ya itu mungkin bisa definisi atau istilah, sehingga dengan ya tadi bahwa loyalitas adalah tadi bagaimana penerapan loyalitasnya di PU ini ya, tentu bahwa kaitan dengan integritas ya, bahwa pegawai di sini sudah diberikan tugas, diberikan fasilitas, ya kan, dan tentu saja komit gitu ya terhadap misalnya pelayanan yang optimal, ya kan. Loyalitas ini bahwa meskipun hujan nih, tapi perintah pimpinan harus cek lokasi, ya kan? Karena terjadi banjir misalnya. Nah, itu ukuran loyalitas, ya kan, bahwa melakukan yang tidak disukai ya. Tapi kan kalau kita tadi punya value, ya kan, otomatis tentu akan terbentuk dengan sendirinya loyalitas itu. Bahwa apa yang dilakukan, bahkan ya manfaat ini bukan mungkin untuk kebaikan, itu kan dalam aspek norma ya,
itu ada juga misalnya, oh berarti kalau saya melakukan ini kan masyarakat tadi banjir jadi kebanjiran lagi, ya kan rumahnya tadi terendam karena kita perbaiki salurannya atau sawahnya, itu kan jadi bisa berproduksi, berarti kan kita punya kebaikan nih gitu kan. Betul. Kalau di agama Islam ada namanya kan amal gitu ya, amal baik. Itu bahkan dimensinya bisa bukan hanya untuk kebaikan di dunia ini kan, bisa bekal kita untuk di akhirat nanti. Ya, katanya bahwa kalau mengumpulkan amal dari ibadah wajib itu kan terbatas pada 5 waktu, puasa 30 hari, ya kan? Dan juga amalan-amalan ibadah. Tapi kalau yang di luar ibadah wajib kan, ya itu banyak sekali gitu yang kita bisa kolek gitu. Kata konon dalam satu ceramah, saya lupa lagi siapa penceramahnya, Bapak justru melakukan kebaikan dan itu menjadi satu peluang untuk mendapatkan berlimpah amalan kita yang kita bisa benefitin nanti sebagai bekal kita nanti, yaitu dari aktivitas bekerja. Gitu, itu menjadi satu jadi satu mindset gitu ya, bahwa jadi dia semangat gitu, karena saya melakukan ini kan untuk kebaikan buat saya, akhirnya bukan buat masyarakat, buat saya sendiri gitu. Karena apa yang kita lakukan ini returnnya pada kita gitu. Kalau ada istilah amal jariah kan, membangun jalan, kita terlibat di dalamnya, insya Allah itu akan mendapat berkontribusi, dapat juga tuh sepilan amalnya gitu ya, pahalanya. Betul. Misalnya dibandingkan membangun satu musola, itu musola berapa orang yang sholat di sana kan, kita mendapat jariahnya selama itu digunakan, ya kan? Nah kalau jalan, kira-kira gimana, banyakkan mana? Nah, hitungan matematiknya, kita bangun musola atau membangun jalan, itu kan lebih banyak otomatis ya penggunanya, penerima manfaatnya kan orang pengguna jalan dibandingkan bikin musola misalnya. Musola mungkin 20-30 orang, kalau jalan bisa ratusan orang, ribuan orang, benar nggak? 24 jam lagi. Iya. Itu mindset yang kita sama-sama ya di PU ini, untuk tadi bahwa yang kita bangun loyalitas tadi adalah bukan kepada orang lain, justru pada kita sendiri. Layaknya kita kepada masa depan kita gitu. Layaknya kita kepada kehidupan kita nanti gitu. Itu menjadi salah satu daya dorong ya. Nah, loyalitas tadi bahwa meskipun hujan, meskipun malam hari gitu ya, kita tetap melaksanakan tugas. Ya, itu menjadi satu aspek loyalitas. Gitu. Tanpa mengeluh nih, ya kan? Kalau mengeluh kan hilang amalannya gitu ya, benar nggak? Itu aja. Iya Pak, jadi loyalitas tuh juga nggak akan rugi ya Pak. Kalau kita punya loyalitas pasti akan selalu bermanfaat lah, bukan buat diri sendiri, bahkan juga buat orang lain gitu. Tadi setuju saya sama Bapak, kayak sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut nih Pak, masih dalam kategori akhlak tadi, ada adaptif Pak nih. Sekarang kan Pak cuaca juga nggak menentu ya, kadang kalau siang panas banget, kalau sore juga hujan, bahkan sering banjir nih Pak. Nah itu gimana Pak, pegawai PU tadi bersikap adaptif nih Pak terhadap tantangan ini agar respon tanggap yang tadi juga diberikan tetap efektif dan berkelanjutan Pak? Ya, jadi dari Pandulang gitu. Ya, jadi Pak mungkin kan sekarang juga cuaca tuh kadang kalau siang panas gitu Pak. Terus? Kalau sore juga kadang, sekarang kemarin juga banyak yang banjir gitu Pak. Nah itu gimana Pak, pegawai PU tuh bersikap adaptif, tanggapnya itu seperti apa Pak? Boleh diceritain mungkin sama teman-teman di rumah gitu. Ya, kalau itu mungkin lebih baik nanya aja ke mereka ya, supaya fair objektif. Tapi ya itu tadi bahwa pertama kita kan sudah punya WA group nih, ya kan, cara paling efektif deh. Ada Zoom juga. Jadi sudah begitu ada hujan nih, langsung. Jam agak lama 2 jam nih, udah langsung saya share. Semua kepala UPT siaga 1. Oh, ada siaga satunya berarti. Artinya mereka harus langsung ke lokasi. Kantor. Oh, kantor. Kantor standby. Ya.
kan kita sudah ada 14 nih. Itu standby, dan manakala ada kejadian bisa langsung ke lapangan. Dan keduanya siaga 1 adalah tadi selain saya bilang gini, kalau hujan masyarakat berteduh. Kalau PU bukan, justru dia ke lapangan mencari lokasi-lokasi yang langganan banjir nih. Iya. Banjir itu kan kadang pertama adalah karena tersumbatnya saluran, misalnya, atau daya tampung lingkungan memang sudah tidak bisa sudah melebihi kapasitas volume ya. Iya. Nah itu kita lakukan misalnya nanti penyedotan dengan pompa dialirkan ke hilir sungai, saluran di hilir. Tapi ya inilah memang kompleksitas di kita bahwa genangan ini tidak cukup dengan dialirkan, tapi juga dibuat di tambung-tambungan. Ini kita juga selain tadi melakukan strategi jangka pendek ya, kita mobilisasi mobil bawa pompa untuk dialirkan sehingga genangan bisa cepat surut. Ya kan juga melakukan tadi mungkin bisa lihat di IG ya. Kita aktivitas pemenuhan rutin oleh PT bagaimana begitu hujan itu langsung karena inilah perilaku masyarakat juga nih gitu ya, yang menganggap bahwa sungai atau saluran itu sebagai tempat sampah gitu, paling mudah kan. Betul. Nah tapi kan tadi mengakibatkan sumbatan banjir merugikan orang lain nggak? Iya. Bahkan orang sampai punten ya, motornya hanyut. Iya. Orang kira-kira itu gimana tuh masyarakat yang buang sampah itu ya? Itu artinya kan juga dia berbuat zalim kan, gitu. Tapi ya kita sebagai tadi PU memberikan pelayanan ya, kita dispatch soal itu, pokoknya kita ke lapangan, kita lakukan pembersihan saluran-saluran sehingga untuk meminimalisir. Tapi kalau misalnya udah banjir besar, ya seperti beberapa waktu lalu kan curah hujan tinggi, karena daya tampung lingkungan memang belum memadai ya terjadi, tapi minimal kita ukurannya adalah berapa lama genangan itu dan berapa tinggi genangan, gitu kan. Target kita kalaupun jadi genangan itu hanya paling tinggi sampai selutut ataupun di mata kaki. Kemudian lama genangan minimal jangan sampai berhari-hari kan. Iya. 3 jam lah maksimum gitu kan. Kadang juga ada yang 1 hari penuh tapi surut. Nah, itu yang kita lakukan. Tadi siaga 1 kita punya alhamdulillah ya, kita punya unit-unit di lapangan, bahkan memang kita sudah mengusulkan lagi nih ke pimpinan untuk menambah unit pelayanan untuk bisa tadi lebih cepat, lebih quick respon ya, juga bisa mendeteksi dini apabila terjadi kerusakan jalan, itu bisa langsung kita lakukan proses pengusulan sebagai macam gitu. Luar biasa ya, sesuai dengan tagline-nya di PUTR, tanggap tangguh andalan ya. Tadi juga Bapak udah spill nih kayak kalau aktivitas dan juga kegiatan respon dari PU ini kan diupload di Instagram ya. Mungkin buat teman-teman yang belum follow, boleh ya follow Instagramnya DPUTR Kabupaten Bandung. Oke Pak, masih pertanyaan yang selanjutnya, ini tentang kolaboratif nih Pak. Ya. Oke. Kolaboratif ini kan berarti kolaborasi itu kunci ya Pak. Boleh misalnya diceritain Pak, gimana sih dinas itu menjalin kolaborasi sinergis baik internal antar bidangnya, juga eksternal dengan masyarakat dan lembaga lain. Ya, tadi sedikit ya soal follow tadi IG. Oh iya. Kita nanti ada ini loh, ada momen-momen misalnya kita ngajar, misalnya sekarang sudah berapa ribu ya, kita ngejar ke 8.000. Nanti ada banyak itu hadiah-hadiah. Oh, giveaway. Kalau nanti di giveaway. Berarti teman-teman ya follow ya, jangan lupa karena akan ada giveaway ya Pak ya. Giveaway-nya masalah menarik deh. Ya. Siap, kita tunggu ya giveaway. Ada nanti sepeda. Amin. Nah, itu jadi jangan lupa follow ya IG di sini. Lihat di bawah ini. Di bawah ini. Tolong editor ada edit. Ya. Oke. Jangan sampai ketinggalan. Kita target 8.000 ya, sekarang berapa? Udah 7.000 ya? Udah berapa tuh? Pokoknya nanti banyak ada target tertentu nanti kita umumkan di IG ya. Oke Pak. Dan juga mudah-mudahan konten-konten kita itu selalu menarik ya. Betul Pak. Dan kemarin juga kita berapa viewer kemarin? Kemarin tembus di 5.000 lebih gitu Pak ya.
konten apa, nanti Nah, harus di-follow dulu makanya biar tahu kontennya kayak gimana ya. Oke, tadi kolaboratif. Oke, iya Pak, kolaboratif Pak. Jadi di sini tadi ya dari 5K tadi, kembali ke 5K, komunikasi, kunjungan, koordinasi, apa tadi, konsolidasi, dan terakhir kolaborasi. Nah, kolaborasi menjadi poin kelima tuh di dalam kita melakukan harmonisasi dan sinergi. Jadi prinsipnya bahwa kita harus punya prinsip menginternalisasi, ya kan, tugas-tugas pelayanan di luar ke dalam tupoksi kita, ya kan. Misalnya kebutuhan soal sawah nih supaya bagus kan, airnya harus tersedia tercukupi. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana program misalnya ketahanan pangan, ya kan? Yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo juga Pak Bupati, bagaimana petani ini diuangke gitu ya, dimanusiakan dengan berbagai insentif juga ada. Nah, kita internalisasi ketahanan pangan tadi bahwa menjadi bagian juga dari tupoksi kita, di mana tugas kita adalah bagaimana menyediakan mensuplasi air. Irigasi ini 2 kali setahun masa tanam, ya kan, musim tanam. Kalau perlu kita naikkan menjadi 3 kali. Artinya apa? Berarti kita menyiapkan kapasitas dari air ya, irigasi. Karena memang yang paling sulit pada saat terjadi musim kemarau. Nah, bagaimana kita nanti menginisiasi dengan dinas pertanian, itu kan ketahanan pangan dari dinas pertanian, kita internalisasi menjadi bagian kita di mananya nih untuk support dia. Itu kan butuh kolaborasi. Sebaliknya, kita mengeksternalisasi tugas kita ke dinas pertanian misalnya ya, bagaimana supaya saluran air ini terjaga, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran, ya kan. Nanti dengan mitra cair dengan dinas pertanian kita sampaikan nih. Sebenarnya itu bisa cukup, tapi ini perilaku masyarakat misalnya, jangan sampai ada ngambil air dari irigasi di luar jalurnya gitu kan. Betul. Itu salah satunya. Banyak hal lah. Soal banjir juga sama, kita internalisasi masyarakat yang terganggu kalau banjir. Kita juga internalisasi masyarakat jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah ke sungai. Itu kan karena akan mengganggu aliran sungai untuk drainase misalnya. Itu kolaborasinya tentu tadi ada kita pentahelix ya, dengan OPD lain, dengan instansi vertikal, provinsi dan pusat, ya. Karena jaringan jalan misalnya itu kan satu kesatuan, dari nasional dan provinsi. Tapi kita berkolaborasi. Kemudian juga dengan BWS untuk soal sungai kita berkolaborasi. Kemarin ada tanggul ternyata belum ada terjadi banjir itu ke kawasan di daerah Sekembirus ya kalau nggak salah, di belakang Universitas Telkom itu, karena ada space 75 meter. Itu begitu air naik limpas ke space ini langsung ya banjir ke kawasan. Nah, ya kolaborasi di sini Pak Bupati menyampaikan kalau misalnya anggarannya belum ada, yuk kita lakukan kolaborasi, anggarkan di kita. Kemarin tuh di Sekembirus, alhamdulillah itu kolaborasinya. Berbagi tugas kemarin, oke jembatan urusan siapa, meskipun itu kewenangannya, jadi kita kolaborasi aja. Karena meskipun itu kewenangan BWS, tapi kalau nggak ada anggaran, kalau kita banjir berarti yang kena siapa? Kan masyarakat Kabupaten Bandung juga. Ya di sini kolaborasinya. Kemudian sekarang ada kolaborasi investasi jalan daerah, bahwa pusat bisa mengintervensi jalan kabupaten. Sudah kita 2-3 tahun nih, jalan Sorong Banjaran, jalan ke arah Pasir Jambu, di Kendang Londok itu, kalau nggak salah di Simpang Kendang sampai ke Geodipa, itu kan jalan kabupaten. Tapi kita ada 15 miliar dari pusat. Nah itu tadi, kok bisa ya tadi kita melakukan 5K tadi. Ya kan, kita komunikasi kunjungan, ternyata ada peluang-peluang di pusat itu untuk mengintervensi, ya. Itu menjadi satu kolaborasi kita. Juga dari Geodipa kemarin kontribusi
10 miliar untuk perbaikan jalan di sana. Itu berarti kan dengan bisnis ya, Ya. dengan komunitas. Itu misalnya bersih-bersih saluran nih. Nanti sebentar lagi akan di launching Pak Bupati di daerah Marga Wahyu ya. Itu sama-sama dengan masyarakat untuk juga membangun kesadaran bahwa mereka bahwa beban itu ya terkadang itu masyarakat sendiri gitu ya, Iya. dalam tidak disiplin membuang sampah. Tapi kita juga nanti bagaimana memanfaatkan TPS 3 di sana, kita bangun di sana, itu menjadi satu kolaborasi karena tadi persoalan kita kompleks, nggak bisa hanya 1-2 institusi yang melaksanakan, nggak bisa ego sektoral istilah Pak Bupati, tapi kita melakukan sinergi, harmoni, kolaborasi untuk mencapai mendukung arah kebijakan pimpinan tadi visi misi Betul. untuk menuju Indonesia Emas. Itu langkah-langkah kolaboratif yang kita lakukan. Satu hal kemarin juga dengan kita membentuk satgas untuk optimalisasi pendapatan dari PBG, ya Pak Bupati membuat satgas. Di sana ada TNI Polri, Satpol PP, dan kita mendorong ya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban mereka pajak dan retribusi. Itu dari yang kita lakukan. Luar biasa. Jadi kolaborasi adalah kunci ya teman-teman ya untuk mendapatkan sinergi. Dan juga Bapak nih, untuk yang terakhir dari berakhlak, Kak-nya ini kan keteladanan nih Pak. Sebagai pegawai yang menjadi garda depan, cepat tanggap gitu ya Pak, dalam misi pembangunan daerah, gimana sih Pak kedisiplinan dan juga keteladanan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu Pak? Ada gak Pak contoh nyata nih Pak pegawai yang bisa dijadikan inspirasi mungkin Pak dalam hal ini gitu? Ya. Jadi memang kalau di dalam satu organisasi itu kan harus ada tata kelola, di mana dalam tata kelola ini ada jenjang-jenjang kan. Tadi unit kerja PU ada bidang-bidang, ya kan, ada unit kerja di lapangan di wilayah. Nah, saya sebagai Pak Dinas itu sebagai leader. Nah, kepala bidang juga leader juga. Bahkan kan individu pun di agama kan sebenarnya manusia ada pemimpin, ya kan, minimal buat keluarganya, buat diri sendiri, ya kan. Nah, leadership ini menjadi satu kata kunci di mana yang sekarang bahwa pemahaman leader itu bukan karena dia sebagai pimpinan, bukan karena dia kepala unit. Jadi leader itu menurut John C. Maxwell adalah bukan posisi tapi adalah aksi, ya kan. Nah, aksi ini itu menjadi hal yang sangat penting saat ini kan. Keteladanan ini menjadi satu hal yang sangat penting karena kita nggak bisa nyuruh-nyuruh misalnya ya, kita berbuat gini tapi kita sendiri tidak melakukan, ya kan. Contoh kecil ya, misalnya sholat subuh wajib di masjid, ya kan. Nah, kita nggak mungkin nyuruh anak kita, kamu sholat di masjid, sebentar kita sendiri nggak pergi kan. Nah, even meskipun mereka belum mengikuti nggak apa-apa, kita sudah melakukan aksinya dulu sebagai leader. Contohkan jadi apa? Contohkan, jadi leadership by example itu menjadi jargon keteladanan, jargon pemerintahan sekarang, ya kan. Gitu. Bagaimana kita bisa mensikapi perubahan-perubahan. Sekarang misalnya dengan adanya penyesuaian tukin ini kan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji. Ya, jadi kewajiban konstitusional pemerintah sudah memberikan gaji. Tapi untuk tambahan penghasilan itu kan sesuai dengan kemampuan daerah. Daerah sekarang ini kan lagi tidak baik-baik saja nih, ya. Bagaimana kebijakan fiskal menjadi satu hal yang penyesuaian, di mana tentu saja banyak komponen pengeluaran yang harus disesuaikan. Tapi pimpinan kita, Pak Bupati, ya, dengan Pak Sekda, juga sebagai Ketua KPD, itu yang penting bagaimana anggaran pengeluaran kepada masyarakat tidak terganggu. Insentif guru ngaji tetap dilakukan, ya, berbagai skim-skim untuk dana bergulir. Nah, ya kita sebagai ASN, pertama kamu saya itu adalah ya kita syukuri dulu lah, ya kan, apa yang kita terima. Kan, apa yang kita lakukan, karena bersyukur itu bukan hanya ucapan tapi juga sikap perbuatan, ya kan.
Nah itu juga kita memberi contoh ya, kepada anak buah kita bahwa meskipun ada penyesuaian tukin, ya kita mesti bersyukur lah. Kita hanya dikurangi berapa persen. Di tempat lain, kota lain itu udah nggak dapat tukin itu, coba. Ya, jadi balik lagi tadi aspeknya loyalitas, ya kita harus laksanakan itu. Jadi bukan kan kita bekerja tadi untuk apa? Akan untuk tambahan tukin, karena untuk PP, ya kan? Ya itu salah satu. Tapi kan kondisi sekarang seperti ini, ya kita harus menyesuaikan. Ya kan bahwa tadi ya, kan pilihannya kita melakukan kebaikan ini, tugas ini kompensasinya bisa dengan di dunia ya, dengan materi tadi, atau kita menyimpan bagi bekal. Ya asal kita ridho ya, kan gitu. Itu bisa menjadi tambahan penghasilan. Betul, Pak. Untuk bekal kita nanti. Itu jadi keteladanan, itu yang salah satunya terus sebagai leader-leader kita harus memberikan contoh, ya kan, leadership by example. Ya kita nggak bisa nyuruh pegawai datang pagi-pagi kalau kita sendiri datang siang, benar nggak? Betul. Bahkan sekarang kalau begitu nanti ada di medsos tuh, ya, diviralin nanti tuh. Sekarang udah apa viral ya, Pak? Nah, sekarang viral kan, atau dia ngadu kan, Iya. Pak Dedi kan gitu ya. Contoh ya, gitu. Betul. Itu mungkin. Oke, Pak. Jadi mungkin core values ASN yang berakhlak tadi ini udah kita bahas ya teman-teman, dari mulai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan juga keteladanan. Nah, mungkin Pak terakhir nih Pak buat teman-teman di rumah, pesan Bapak untuk generasi muda ASN biar tetap semangat menjaga integritas, pelayanan, dan juga profesionalisme nih Pak di tengah tantangan yang seperti ini. Boleh Pak pesan-pesannya mungkin Pak seperti apa? Ya, mungkin intinya saja bahwa sebagai seorang ASN itu kan dia sudah terpilih, ya kan, terseleksi lah, ya seleksi secara kompetitifnya ataupun komparatif gitu ya. Faktanya kan ada di sini, ya kan, sebagai seorang ASN itu tentu akan menjadi calon pemimpin ke depan. Betul. Karena organisasi kan selalu berkembang, ada kaderisasi, ada generasi kan. Tinggal tadi bagaimana? Tentu kalau di hierarki kepemimpinan di organisasi kan mengerucut nih, kan? Ke piramida terbalik, ya piramida ya. Nah, sehingga tentu ada seleksi-seleksi, ya kan? Bagaimana siapa yang kompeten di posisi itu, di atasnya lagi. Itu akan mengecil, mengerucut. Nah, disinilah kita yang perlu modal, ya. Ada namanya personal equity ya, modal personal. Tadi apa yang mesti kita tabungkan, kita bangun, ya, membangun equity itu adalah dengan tadi ada kompetensi tadi ada 6 ya, skill, knowledge, dan attitude. Nah, attitude ini paling penting. Ada ungkapan bahwa apa yang kita pikirkan akan menjadi kita ucapkan, apa yang kita coba akan kita lakukan, apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi perilaku. Nah, perilaku itu yang akan menentukan nasib kita. Betul. Ya, itu dari aspek tadi attitude, sikap, perilaku. Ya kan tadi banyak ya, disiplin, loyalitas, mungkin juga banyak aspek lain bahwa dia solutif, dia problem solver, ya kan? Itu menjadi satu sikap perilaku juga. Kemudian ada 3 aspek lagi, yaitu manajerial ya. Tata kelola ini kita membutuhkan kemampuan manajerial. Bagaimana manajemen waktu misalnya kan, manajemen sumber daya, minimal manajemen waktu deh. Kemudian ada kemampuan teknikal untuk PU misalnya, ini kan teknikal ya, bagaimana dia harus mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara yang terukur, teknikal bisa bertanggungjawabkan ya. Kemudian juga bagaimana aspek keselamatan segala macam. Nah, kemudian adalah kemampuan sosial kultural, bagaimana dia bisa beradaptasi, melakukan komunikasi 5K tadi ya, kunjungan, komunikasi, koordinasi, ya kan, itu menjadi suatu
modal sosiokultural. Tadi bagaimana sih membangun tadi sikap perilaku maupun sosiokultural? Ya tentu kita banyak praktek, banyak baca. Ya, ada kita banyak buku-buku kepribadian ya, personal skill, ya kan? Bagaimana public speakingnya, misalnya, kemudian juga bagaimana kita menunjukkan rasa empati, bagaimana kita juga bisa melakukan negosiasi, ya, itu menjadi salah satu modal yang harus kita penuhi. Nah, makanya kalau kita ditugaskan untuk rapat, jangan malas. Justru di sini kita belajar bagaimana dalam satu rapat pasti ada pimpinannya nih, ya. Bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengendalikan kondisi rapat, itu menjadi wawasan kita. Manakala kita nanti pada saatnya ada di situ sebagai pimpinan rapat misalnya kan, kita sudah punya minimal kata-kata pembukanya apa sih gitu kan, terus konklusinya gimana, ya. Nah, bagaimana ini tentu harus dilatih. Makanya tadi 6 itu tadi ya, pesannya kepada generasi muda, kuasai kompetensi, ya, ada 6 tuh, ya, 6 aspek yang harus kita kuasai dalam meningkatkan kompetensi sebagai modal, personal equity, ya, itu mungkin sebagai pesannya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nggak kerasa nih dari tadi kita udah membahas pembahasan yang daging banget gitu ya. Banyak sekali value dan juga pandangan-pandangan dari Bapak sendiri gitu ya untuk bisa diimplementasikan gitu kepada kita semuanya. Dan teman-teman mungkin cerita dan semangat yang kita dengar hari ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua, khususnya generasi muda ASN, untuk terus berkarya dan juga memberi dampak positif bagi negeri. Terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Kadis PUTR, yang sudah berbagi pandangan dan inspirasi seputar semangat kerja pegawai DPUTR. Dan mulai dari penerapan nilai berakhlak tadi, komitmen melayani masyarakat, sampai bagaimana sih tetap tangguh gitu ya menghadapi tantangan pembangunan daerah. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti Pak di episode yang berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan daging pastinya ya Pak. Nah, sebelum penutup ada gak Pak kata-kata hari ini nih Pak? Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Bukan tipis-tipis King, bukan ya? Kata-kata hari ini. Saya punya kata-kata hari ini Pak. Oke, apa? Beli tomat ketemu Pak Mamat. Selamat hari Jumat buat kamu yang cakepnya nggak ada obat. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Pak ya, saya ucapkan. Untuk itu, untuk para penonton jangan lupa di subscribe, di like video ini, di share juga ke teman-temannya, dan jangan lupa follow Instagram DPUTR Kabupaten Bandung. Terima kasih, salam tanggap tangguh andalan. Terima kasih.